Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi pada pelajaran seni budaya kelas 7 bab 5 seni tari. Anak-anakku yang berbahagia, perkenalkan nama saya Ibu Laili Mahrita. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat selalu dan semangat belajarnya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita, keluarga, sekolah, dan masyarakat dan negara kita. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini, yaitu ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Sebelum kita masuki pada materi, kita bahas dulu tujuan pembelajaran. Selama dan setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi elemen gerak, tari, ruang, dan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Berikutnya, mendeskripsikan elemen gerak, tari, ruang berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Selanjutnya, melakukan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Dan yang terakhir, melakukan asosiasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga dengan sikap dan sosial budaya masyarakat, dan mengomunikasikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga, baik itu secara lisan maupun tertulis. Sekarang kita masuki kepada kompetensi dasar. Yang pertama, memahami gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Indikator pencapaian kompetisi ini, pertama menjelaskan ruang, waktu, tenaga pada gerak tari, mengamati tayangan melalui media dari guru yang memperagakan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Kemudian memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Baiklah, berikutnya mendiskusikan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga dari hasil pengamatan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi teknik berbagai gerak tari sesuai dengan unsur ruang, waktu, dan tenaga dengan hitungan atau ketukan. Kompetisi dasar yang kedua yaitu memperagakan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama berlatih merangkai berbagai gerak tari sesuai dengan unsur ruang, waktu, dan tenaga dengan hitungan atau ketukan. Yang kedua, menyajikan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Baiklah, kita masuki pada materi pembelajarannya. Yang pertama yaitu pengertian elemen gerak tari. Yang dimaksud elemen dasar tari itu adalah gerak. Di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Baiklah, kita jelaskan satu-satu. Yang nomor satu adalah ruang. Jika kamu melakukan gerakan di tempat tanpa berdiri, berarti melakukan gerak di ruang pribadi. Sedangkan jika kamu bergerak berpindah tempat, maka kamu melakukan gerak di ruang umum. Gerak di dalam ruang dapat dilakukan sendiri, berpasangan, atau berkelompok. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu waktu. Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Gerak fungsional seperti berjalan ke sekolah tentu membutuhkan waktu. Jika jarak yang ditempuh dekat, maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan jarak jauh. Jika jarak jauh ingin sama, lebih sedikit dibandingkan dengan jarak yang dekat, maka
gerak yang dilakukan harus memiliki kecepatan 2 atau 3 kali dari jarak dekat. Perbedaan cepat atau lambat gerak berhubungan dengan tempo. Jadi tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Gerak tari juga memiliki tempo. Fungsi tempo pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak dinikmati. Kita lanjut bagian ketiga, yaitu tenaga. Setiap melakukan gerak tentu memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak ini meliputi yang A. Intensitas, yang berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Yang B. Aksen atau tekanan, muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Yang C. Kualitas, berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerak dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat. Sebaliknya, gerak dengan intensitas rendah memerlukan tenaga yang lemah atau sedikit. Kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah, kita lanjutkan kepada penjelasan, yaitu tarian Tirikwala. Di sini dia menjadi sumber stimulasi gerak untuk melakukan eksplorasi gerak berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Sebelumnya kita harus mengetahui sejarah singkat tari Tirikwala. Tari Tirik berasal dari Desa Pandahan, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Dalam perkembangannya, tari menyebar sampai ke Banjarmasin. Di Banjarmasin, tari Tirik mengalami perubahan variasi gerak menjadi tari kreasi baru, sehingga berbeda dengan tari Tirik dari Desa Pandahan. Untuk membedakannya, maka tari Tirik kreasi disebut tari Tirikwala. Berikutnya yaitu sinopsis tari Tirikwala. Tarian ini merupakan tarian pergaulan muda-mudi masyarakat Kalimantan Selatan yang bersifat romantik, namun masih dibatasi oleh norma-norma agama dan adat. Tarian ini biasanya dilaksanakan setelah masa panen sebagai ungkapan rasa syukur dan gembira atas hasil yang didapatkan. Berikutnya yaitu ragam gerak tari Tirikwala. 1. Step 4. Melangkah 4 kali, langkah keempat, kaki jingkit. Kedua, persembahan menyatukan kedua tangan di depan dada. Yang ketiga, step 2. Melangkah 2 kali, langkah kedua, kaki jingkit. Yang keempat, siksak. Melangkah ke samping, kaki bersilang di belakang. Yang kelima, kijik, naik turun badan. Baiklah, kita masuki kepada aktivitas mengeksplorasi gerak, yaitu kegiatan 1. Nomor 1, lakukan eksplorasi gerak berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang kedua, video pada kegiatan 1 merupakan simulasi bagi kamu dalam melakukan eksplorasi gerak. Yang ketiga, kamu dapat mencari sumber stimulasi gerak dari berbagai sumber belajar lainnya. Yang keempat, tujuan melakukan eksplorasi pada kegiatan 1 agar kamu memiliki kesadaran gerak pribadi terhadap ruang, waktu, dan tenaga. Marilah kita saksikan video berikut ini.
Nah, kalian sudah menyimak video tadi, maka di dalam kegiatan satu ini yang harus kamu lakukan yaitu apa yang kamu rasakan ketika melakukan gerak sesuai dengan video tadi, apa tenaga yang dikeluarkan lebih besar. Yang kedua, apa yang kau rasakan ketika melakukan gerak sesuai dengan video, apa yang dibutuhkan, waktunya lebih cepat. Yang ketiga, apa yang kamu rasakan melakukan gerak, apa ruang yang digunakan lebih luas. Aktivitas mengeksplorasi gerak bagian kegiatan 2. 1. Lakukan eksplorasi gerak berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang kedua, video pada kegiatan 2 merupakan stimulasi bagi kamu dalam melakukan eksplorasi gerak. Kamu dapat mencari sumber stimulasi gerak dari berbagai sumber yang lainnya. Yang keempat, tujuan melakukan eksplorasi pada kegiatan 2 ini agar kamu memiliki kesadaran gerak pribadi dengan menggunakan berbagai variasi gerak. Marilah kita simak video kedua berikut ini. Di dalam kegiatan 2 ini, lakukan latihan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Gerakan dapat menciptakan berbagai macam variasi ruang dengan menggunakan waktu, tenaga, sesuai dengan karakter gerak yang dilakukan. Kemudian gerak ini dapat dikembangkan sehingga lebih dinamis dan sesuai irama. Nah, tarian Tirikwala ini diperagakan oleh wakil teman-teman kamu, yaitu Sipa, Siti Maulindah, dan Muhammad Ilmi. Sekarang setelah kamu menyaksikan 2 buah video ini, kamu bisa rasakan pada saat melakukan gerak. Yang pertama,
ada ruang yang terbentuk ketika melakukan gerak. Yang kedua, tenaga yang digunakan menari. Yang ketiga, ada waktu yang digunakan pada saat melakukan gerak. Yang keempat, lakukan gerakan ini dengan tempo cepat, sedang, dan lambat. Dan yang terakhir, rasakan perbedaan ketika melakukan gerak. Ibu akan uraikan setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita akan membuat kesimpulan. Yang pertama, gerak tari terdiri dari ruang, waktu, dan tenaga yang dapat dideskripsikan secara singkat sebagai berikut. 1. Ruang dalam gerak merupakan efek yang ditimbulkan akibat gerak yang dilakukan. Yang kedua, waktu dalam gerak merupakan satuan irama dari gerak yang dilakukan. Yang ketiga, tenaga dalam gerak merupakan satuan kekuatan yang dikeluarkan dalam melakukan gerakan. Yang kedua, tarian Tirikwala sudah jarang ditampilkan, padahal ini merupakan salah satu aset Kalimantan Selatan, di mana ragam geraknya merupakan gerak dasar dari tarian-tarian daerah Kalimantan Selatan, seperti step 4, step 2, siksak, kijik, dan lain-lainnya. Jadi kami ingin tari Tirikwala ini dikenal dan dipelajari anak-anak sedini mungkin yang berbakat dalam bidang tari. Yang ketiga, belajar ruang di dalam gerak perlu sikap toleransi dan saling menghormati. Belajar waktu dalam melakukan gerak yaitu mendapatkan waktu dengan baik, digunakan efektif dan efisien. Dan belajar tenaga berdasarkan gerak merupakan energi menggunakan tenaga untuk kegiatan positif seperti hobi seni. Baiklah, kita lanjutkan kepada penugasan. Setelah mendengarkan uraian materi konsep, ruang, waktu, dan tenaga, jawablah pertanyaan sebagai berikut ini. 1. Apa hubungan antara gerak dengan ruang? Jelaskan. Yang kedua, apa hubungan antara gerak dengan waktu? Jelaskan. Yang ketiga, apa hubungan antara gerak dengan tenaga? Jelaskan. Yang keempat, bagaimana cara melestarikan dan mengembangkan tari yang ada di Indonesia? Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada hal-hal penting yang perlu kalian ingat. Selamat berlatih menari, jangan katakan tidak sebelum mencoba, tapi kamu bisa, insya Allah. Semoga sukses. Bila kalian kurang paham, kalian bisa tanyakan kepada guru seni budaya kalian dan orang tua kalian yang selalu mendampingi kalian belajar di rumah. Kemudian jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, hindari kerumunan orang banyak, jaga selalu kesehatan dan berdoa. Semoga pandemik ini berlalu. Amin. Pendidikan Indonesia, belajar dari rumah, terus maju. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran seni tari. Salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.